Yang kedua, nanti kamu ritual alias kamu itu harus bertapa di belakang rumah abah. Mereka itu berangkat jam 10 malam katanya gitu, dengan membawa sesajen, terusnya bawa kendi juga, diisi air sama diisi bunga melati. Jatuh Mang Andi ke atas tuh ke bukit itu. Ternyata di sana itu udah ada saung itu kayak gubuk gitu kan. Andi katanya, Andi kayak di dieu nya calik katanya, duduk di sini sambil baca-baca mantra yang abah kasih, dan juga buka semua pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Neng Sherly, kumaha darama sadayana. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Neng Sherly enggak mendatangkan narasumber, tapi Neng Sherly akan menceritakan kisah nyata paling horor yang pernah Neng Sherly dan keluarga Neng Sherly alamin. Jadi kita flashback ke belakang dulu. Kalau misalkan keluarga Neng Sherly teh memang terbilang penuh dengan mistis ya. Jadi dari kakek, om, terusnya kakak, itu semuanya mempunyai kisah horor, kisah mistis pokoknya nama. Nah sekarang teh Neng Sherly mau menceritakan kisah om Neng Sherly yang menikah dengan jin. Aduh, nikah dengan jin kumaha eta ceritana. Pokoknya mah dengerin sampai selesai, karena di sini akan bener-bener menyeramkan sekali. Ritual-ritualnya akan Neng Sherly jabarin semuanya. Sebelum kita lanjut ke kisah Neng Sherly, nah yang belum subscribe tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share ke banyak orang agar Neng Sherly itu bener-bener semangat bikin video-video yang lebih menyeramkan lagi. Dan untuk yang ingin menjadi narasumber Neng Sherly, boleh aja langsung DM aja ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya Neng Sherly. Di sini ada huntu alias hantu. Ke teman-teman dengerin cerita aku teh ya. Jadi pas aku pulang kampung, aku teh kan tahu ya kalau om aku itu menikah dengan jin. Nah aku kulik-kulik kan, aku tuh pengen tahu secara detail gitu kenapa om aku itu bisa menikah dengan jin. Pas aku ke rumah om aku tanya, om bener om teh menikah dengan jin? Kata om aku teh, iya dek, om pernah nikah dengan jin, bahkan sampai detik ini om masih berhubungan sama jin, katanya gitu. Ih, ini kaget kan. Terus gimana om ceritain ritualnya, terus kenapa om bisa menikah dengan jin, terus apa alasannya gitu kan. Terus kata om aku teh, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita harus membuat ritual terlebih dahulu. Cina, ritual naon cina teh? Ritual jadi biar dede percaya, dede itu harus ketemu dulu sama istri om, istri yang berbentuk astral alias jin. Sebenarnya mah deg-degannya, tapi ya karena aku penasaran, jadi ya udahlah kataku. Oke om, kita bikin ritual, kata aku teh. Nah ritual dah tuh malam-malam kan, jadi si om teh punya satu ruangan khusus lah untuk interaksi gitu sama si jin itu. Aku teh duduk di situ sama si om berdua. Di situ teh ada sesajen kayak kopi manis, kopi pahit, bunga lah segala rupa didinya aya. Terus akhirnya kita duduk, terus kata si om teh, kalau ada yang datang jangan kaget cina. Sahanu datangnya om, atau meninggal deg-degan gitu kan. Ya udah om, iya teh. Udah tuh dede pejemin mata dulu, nanti kalau kata om nebuk dede bangun katanya, maksudnya melek mata kata gitu. Ya udah tuh akhirnya duduk tuh kan 5 menit lah, mata teh dipermin, terus si om teh nebuk tek. Pas aku buka mata, di depan aku teh bener-bener ada sosok perempuan. Masya Allah, eta cantik pisan, bener-bener cantik. Tapi pakai bajunya teh pakai baju biasa, kayak pakai baju kita gitu. Nang kayak pakai kebaya gitulah gitu. Cuman kebayanya kebaya modern, bukan kebaya yang masa jadul gitu, bukan. Terus dia kenalin katanya, halo katanya, saya Dewi.
oh namanya teh Dewi. Terus aku bilang gini, iya saya Sherly, ponakannya Om gitu kan. Di situ teh nggak ada perasaan takut sama sekali, cuman kagum gitu, secantik itu ternyata. Atau gimana nggak sih Om nggak tergila-gila ya sama si sosok ini, meni gelis pisan aing meni eleh, meni isigel, meni era gitunya, maksudnya teh aduh aing meni jiga naon gitu didinya. Udah tuh kita kenalan doang sih, nggak selebihnya, udah cuman sekedar pengen tahu aja gitu, bener-bener ngeliat kalau si jin itu tuh bener-bener ada gitu kan. Terus cek si Om teh, udah kenalannya, udah Om, ya udah peremin mata lagi katanya gitu. Udah tuh merem, terus pas melek lagi udah nggak ada gitu. Nah baru teh kan aku teh nanya sama si Om boleh nggak diceritain secara detail, secara rinci, kumaha Om bisa nak nikah jeung jin, kata aku teh gitu. Terus ya udah nih dengerin ceritanya Om ya, kata gitu. Jadi dulu Om kan punya usaha dagang. Terus kata Om teh, usaha dagang Om teh nggak berjalan dengan lancar lah gitu. Om lebih menyukai mancing dibandingkan usaha itu. Jadi si Om teh dikasih usaha roti, toko roti lah gitu sama si Abah. Nah nggak dikerjain gitu secara baik, akhirnya tuh terbengkalai, terus bangkrut, utang di mana-mana katanya gitu kan. Udah gitu si Om juga nggak pernah pulang ke rumah karena memang si Om sama Abah itu memang nggak pernah deket lah gitu, nggak kayak saudara-saudara yang lain. Om aku yang satu ini teh bener-bener jauh gitu, jarang banget pulang gitu kan. Nah setelah itu teh pas dia pulang ke sini, dia itu membuktikan lah sama si Abah kalau dia itu bisa usaha sendiri, bisa menghasilkan apapun itu katanya gitu kan. Nah setelah itu teh, nah dia teh ketemu sama temennya, kata temennya gini, sekarang lu usaha apa cina? Terus kata si Om teh, enggak sekarang nganggur, katanya pusing, mana banyak biaya katanya gitu. Udah gitu katanya banyak utang juga katanya gitu. Coba tuh aku dapat kerjaan dari kamu katanya gitu, kata si Om ke temennya tuh. Terus kata temennya, beneran kamu mau kerja sama saya katanya? Maulah katanya gitu. Ternyata eta temennya teh beunghar pisan, kaya banget katanya. Dia teh punya rumah, punya mobil, punya usaha mebel gitu. Nah dulu eta temennya si Om tuh tebogana naon, maksudnya orang biasa gitu. Nah kenapa pas ketemu sama si Om teh dia menjadi bener-bener kaya raya pisan. Nah si Om penasaran kan ya, iya usaha nanti mana cina gitu, meni beunghar kieu geuning katanya gitu. Udah kamu mah gak usah tahu katanya, udah kamu kerja aja di tempat saya katanya gitu. Udah tuh dia si Om teh kerja di mebelnya si temennya itu kan, anggaplah temennya namanya Bang Edo lah gitu. Nah Bang Edo ini sering tuh ngunjungin si Om aku. Terus kata si Om teh kayak penasaran gitu kan, ini usahanya sebegitu besar tuh dari mana sih hasilnya gitu, maksudnya tuh biayanya gitu kan. Terus kata si Om teh, coba atuh ajarin saya biar saya tuh jadi sukses kayak kamu katanya. Bener kamu mau katanya? Mau katanya, saya mau banget sukses kayak kamu katanya. Ya udah besok ikut saya kata gitu tah, cek si babaturanna si Om teh, cek Bang Edo ya kan. Terus besokannya teh diajak tah tuh si Om Mang Edo ke rumah, ya teuing lah itu rumah saha pokoknya mah rumah gubuk. Terus di situ tuh cuma ada bapak-bapak. Nah cek si Om, cek Mang Edo yeuh, cek Mang Edo kieu, kamu bener katanya mau kaya raya kayak saya? Kata si Om aku teh, bener mau pisan kata gitu, saya udah nekat katanya. Tapi kok kenapa jadi kesini ya kata gitu. Udah kamu diem aja, nanti sama si bapaknya diceritain kata gitu. Nah si Om aku mah duduk tah, diceritain tah ku si abahna, ku bapak-bapak etana. Jadi katanya si Mang Edo ini pernah minta tolong sama saya. Dia juga sama kayak Om aku tembus sebutlah namanya Om Andi ya kan, ini udah disamarkan Om Adi katanya. Jadi Mang Edo itu pernah terlilit hutang seperti Om Andi katanya. Dia minta tolong sama saya, akhirnya saya tolongin lah katanya gitu. Dengan cara apa? Menikah dengan jin. Om aku teh langsung bengong ya, menikah dengan jin emang bisa kata gitu.
Ya sebenarnya om aku teh nggak terlalu ini banget ya sama masalah mistis, nggak terlalu kaget-kaget banget, karena dari abah aja kan mempunyai ilmu spiritual lah gitu. Jadi ya udah biasalah dengan hal-hal seperti itu gitu kan, dengan hal-hal pesugihan seperti itu udah biasa banget. Terus kata si abahnya, iya katanya si Bang Edo tuh pernah, maksudnya iya katanya Mang Edo itu melakukan ritual menikah dengan jin katanya. Kamu bersedia nggak katanya gitu. Karena si om aku teh, om Adi teh udah liur, udah pusing, banyak hutang di mana-mana, tiap hari rentenir datang, dia udah nggak bisa berpikiran jernih gitu. Akhirnya mah iya cina mau, om aku mau cina menikah dengan jin. Aduh Gusti nu agung cek teh. Terus syaratnya apa abah kata gitu. Syaratnya nanti kamu kesini lagi bawa satu kambing, terusnya yang kedua bawa baju pengantin, yang ketiga katanya bawa peralatan sajen, yang keempat nanti juga kamu bawa seserahan kayak semacam perhiasan gitulah kata gitu, kata si abahnya. Nah karena om Andi teboga duitnya, maksudnya nggak punya uang, minjem lah ke Bang Edo. Coba tuh minjem duit jeung peralatan ieu jeung ritual ieu, cuma Edo tenang bae, ku abdi dibayaran kabeh, dibiayaan katanya gitu. Nah karena Mang Edo mau membiayai Om Andi, akhirnya Om Andi lebih semangat lagi, baliklah tah mereka berdua. Nah Mang Edo teh langsung nganterkeun Om aku teh ke rumahnya kan. Nah setelah itu beberapa hari kemudian semuanya sudah lengkap, persyaratan dari si abah itu akhirnya Om Andi langsunglah tuh ke rumah si abahnya lagi kan, dengan semua peralatan dan semua persyaratan yang si abah minta itu. Udah tuh cek Mang Andi gini, cek Mang Andi lagi, cek aku, kata om aku teh kayak gini, abah ini semuanya udah lengkap, jadi saya harus gimana? Ya udah katanya, kamu beberapa hari harus tinggal di rumah abah kayak gitu. Yang pertama kamu harus mati geni itu kayak nggak minum, nggak makan, terus nggak tidur, nggak boleh keluar sama sekali selama 1 hari 1 malam. Yang kedua nanti kamu ritual alias kamu itu harus bertapa di belakang rumah abah. Jadi Mang Andi itu suruh bertapa di belakang rumahnya si abah yang bukit itu. Mereka itu berangkat jam 10 malam katanya gitu, dengan membawa sesajen, terusnya bawa kendi juga diisi air sama diisi bunga melati. Udah tuh Mang Andi ke atas tuh ke bukit itu. Ternyata di sana itu udah ada saung itu kayak gubuk gitu kan. Si abah nanti ngomong tah ke Om Andi kan, Andi katanya, Andi kayak di dia nya calik katanya, duduk di sini sambil baca-baca mantra yang abah kasih, dan juga buka semua pakaian gitu. Jadi Om Andi tuh suruh telanjang di tengah malam seperti itu. Tadi nanti Om Andi embungannya, aduh kumaha tuh abah masa saya telanjang katanya. Iya itu persyaratannya katanya gitu. Ya mau nggak mau udah nyampe sana menyahente dilaksanakan gitu kan. Udah teh dibuka teh semuanya tah bagi erage gitunya, maksudnya tuh ya namanya Om Andi lalaki dan si abah lalaki gitu, jadi masih ada ayah erana gitu kan. Udah tuh duduk tuh Mang Andi teh sambil baca-baca bacaan di si abah berekun gitunya. Udah tuh jadi nah cek si abah teh, udah abah turun lagi ke bawah, pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang didengar, apapun yang dilihat, jangan pernah lari cenah cek si abah teh. Pokoknya duduk aja udah, baca jikiran sama jangan tidur kayak gitu. Terus di situ teh disediain 2 lilin. Jadi ada 2 lilin, sesajen sama kendi dah tuh yang isinya tadi air sama bunga melati ya kan. Udah dah tuh ditinggalin tuh mandi teh sorangan kan, bari was-was gitu kan, bari deg-degan, duduk tau mandi baca beberapa menit kemudian teh Om Andi ngerasa kalau di belakangnya itu kayak ada sesuatu yang bakal menimpa Bang Andi. Jadi kayak drrrrt gitu, juga batu gede gitu kan ngagorolong ngelinding gitu ke tempatnya Om Andi. Om Andi meni deg-degan pisan kan,
duh eta naon cenah ge, eta di tukang naon cenah gitu, maksudnya di belakang tuh ada apa gitu kan. Udah tuh Om Andi tetap dia duduk kan. Nah setelah itu dia dengar pohon kan di itu hutannya, jadi kabeh pohonnya gede gitu, eta mau jatuh jadi krekek gitu tah. Jadi bener-bener Om Andi teh ngerasa kalau pohon di sebelah kiri sebelah kanan teh mau jatuh, mau rungkad gitu kan. Eta Om Andi geus deg-degan, geus aduh kumaha boa, pokoknya mah pikiranna geus campur aduk lah gitu. Tapi tetap manehna teh langsung inget gitu kan kata-kata si Abah kalau dia itu harus fokus kayak gitu. Saungna teh bolong ya di depannya, jadi cuma di samping kiri samping kanan belakang doang gitu yang tertutup, jadi depannya tuh bolong melompong gitu kan ke depan. Om Andi ngelihat semua sosok yang menyeramkan, anu jore patut pokoknya menyeramkan pisan datang coba kadinya. Eta Om Andi nempo pocong, nempo kuntilanak, jelema jangkung gede, aya nu ngarangkak, bener-bener semuanya ada di depannya Bang Andi. Semuanya pada menggoda Bang Andi gitu biar manehna teh nggak berhasil lah gitu ritual yang terakhirnya ini kan. Eta Om Andi juga kumahanya teu bisa gerak gitu, hayang lari tapi kumaha. Da cek si Abah teh ulah ka mana-mana, pokoknya duduk aja di situ. Cek Bang Andi teh ya Allah eta aing menisieun pisan gitu kan. Maksudnya pernah lah Om Andi ngelihat sekelebat tapi kalau misalkan munculnya semuanya gitu ya gimana kagak takut kan. Untungnya Om Andi teu pingsan coba didinya. Terus udah gitu, udah tuh dia tuh bener-bener jikir, terus baca-bacaan yang si Abah kasihkan gitu. Udah dia diem aja kan. Udah beberapa lama kemudian barulah tuh si pocong-pocong itu, si sosok-sosok itu pada ngilang. Nah pas mereka pada ngilang, di belakangnya Om Andi itu ada yang megang, katanya gini ting, terusnya ada yang ngedorong jeger aja gitu. Om Andi untung nggak tikusruk eta mah. Terus kata Om Andi, ya Allah ini apa lagi, pokoknya dalam hati teh ya Om Andi juga nyebut gitu kan, maksudnya dosa-dosanya dia gitu, tetap aja gitu dia masih ingat sama Tuhannya gitu, sama Allah gitu kan. Nah setelah itu teh udah tuh dia diem lagi. Nggak lama itu ada di depannya Om Andi itu dia ngelihat ada anak kecil, dan ternyata itu anaknya Om Andi. Jadi kan Om Andi itu punya anak satu cewek. Terus kata Om Andi dia ngelihatnya si anaknya ini yang cewek nangis karena apa, di belakangnya itu ada sosok tinggi besar bertanduk, bener-bener serem banget. Ini lagi megangin anaknya. Si cek anak nate gitu, papa kata sambil nangis kata gitu. Gimana ya perasaan Om Andi ngelihat, meskipun itu bukan anaknya gitu kan, bukan real anaknya, tapi kan namanya kita ngelihat ada sosok seperti anak kita, gimana kagak sedih kan. Baru aja Om Andi mau diri gitu kan, mau nolongin anaknya, dia ada yang bisikin, jangan katanya, itu hanya godaan kata gitu. Akhirnya Om Andi duduk lagi, si sosok itu sama si anak kecil itu ngilang. Nah gak lama dari situ Om Andi ngeliat ada satu sosok cewek perempuan yang bener-bener pakai kebaya, terus rambutnya panjang. Kebayanya itu nggak tahu katanya itu warna coklat atau warna apa, karena kan gelap ya jadinya samar-samar teh gitu kan. Terus dia itu ngebelakangin Bang Andi. Nah udah gitu sosok itu ngilang. Gak lama dari situ si Abah datang. Kata si Abah, yuk kita pulang, ritualnya udah selesai. Ternyata itu udah jam 4 pagi. Kata Bang Andi, alhamdulillah kata gitu, untung udah selesai Abah, ya Allah eta godaan meni banyak pisan kata gitu. Kata si Abahnya gini, kamu ngelihat nggak sosok wanita kata gitu. Ya Abah ngelihat, cuman dia ngebelakangin saya katanya, saya nggak ngeliat mukanya. Ya udah nggak apa-apa kata gitu, kamu minum air yang di kendi ini. Jadi air yang kendi itu sama si Abahnya itu si Om Andi suruh minum. Akhirnya diminum satu leguk, udah akhirnya mereka turun ke bawah. Tapi Om Andi udah pakai pakaian ya, nggak telanjang. Dan juga namun kehandap sabari telanjang.
Udah tuh nyampe dah tuh di rumah kan, Om Andi suruh istirahat dulu, terusnya suruh makan kan, ya pokoknya karena kan dia semalaman kan nggak tidur, jadi disuruh istirahat dulu. Nah udah tuh sekitar jam 4 sore Om Andi disuruh ganti baju. Om Andi tuh disuruh ganti baju pakaian pengantin, jadi pengantin Sunda gitulah. Kata Om Andi, oh ya udah pakai nges tah. Nah si Abah tuh ternyata mempunyai satu ruangan kan khusus tuh untuk ritual. Om Andi disuruh masuk, terus suruh duduk. Di situ sudah ada sesajen makanan, bener-bener makanan seperti orang yang mau hajatan, mau pengantenan lah gitu kan. Ada makanan pasar, ada ayam, ada ikan, ada nasi, pokoknya segala macam makanan itu ada di situ. Terus kamarnya juga dirias bener-bener kayak pengantin, banyak bunga-bunga melati, terusnya wewangian, pokoknya semuanya lengkap, bener-bener kayak ya orang yang mau inilah, orang mau nikahan gitu kan. Terus Om Andi tuh suruh duduk, terus kata si Abahnya gini, baca mantra yang Abah kasih kayak gitu. Nah udah tuh nggak lama kemudian itu ada tiba-tiba teh di situ ada 3 sosok manusia, bener-bener manusia, yang 2 bapak-bapak, yang 1 perempuan. Kata Om Andi, aduh katanya tiba-tiba teh ada, bener-bener kayak mimpi katanya, bener-bener ngeliat tring gitu, ada tuh 3 sosok itu, bapak-bapak 2 sama 1 perempuan. Terus kata si Abah teh, ini yang bakal jadi istri kamu katanya gitu. Ya Allah katanya, ini gelis pisan, gimana sih dia tuh udah jadi penghias pengantin, udah bener-bener bajunya tuh udah baju pengantin yang si Om Andi bawa. Terus 2 bapak-bapaknya itu ya bajunya ya seperti baju-baju gimana sih bapak-bapak pengantin untuk mempelai wanitanya gitu kan. Nah duduk tuh, terus si abah-abahnya tuh baca mantra, terus si Om Andi tuh disuruh minum kendi lagi tuh, di air kendi, si ceweknya sama si Om Andi. Udah gitu si abahnya juga baca mantra lagi, terus kata si abahnya minta darah, jadi Om Andi tuh disuruh tusukin jari kelingkingnya terus sama si ceweknya juga, jadi dimasukin ke kendi itu. Nah udah gitu disuruh minum gitu. Setelah itu si abahnya juga baca mantra lagi, terus Om Andi disuruh meremin mata. Nah pas Om Andi ngebuka mata, si Om teh geus aya di duniana si cewek itu, si jin itu. Katanya teh perkampungan, cuman kampung-kampung zaman dulu katanya gitu. Dan yang anehnya, selain keluarganya si cewek itu, kayak tetangganya ataupun yang lainnya itu bener-bener serem, karena di bawahnya itu manusia, bentuknya manusia, kepalanya itu binatang, ada yang kambing, kepala kambing, ada yang kepalanya katanya ular, pokoknya segala macam lah ada di situ. Tapi yang benar-benar berbentuk manusia cuma keluarganya si cewek itu aja. Sebutlah si ceweknya itu si Dewi kan yang tadi itu. Nah udah tuh disambut dengan baik sama keluarganya si Dewi. Terus udah gitu di sana juga dikasih prasmanan setelah makan. Setelah ditanya-tanya, bener katanya kalian sudah menikah kata gitu. Kata Om Andi, iya katanya. Nah Om Andi suruh meremin mata lagi dan kembali ke rumahnya si Abah. Nah setelah itu kata si Abahnya, kalian sudah resmi menjadi suami istri. Kata Om Andi, aduh katanya ya, maksudnya percaya nggak percaya katanya masalah kayak gituan, cuman ternyata bisa juga gitu kan menikah dengan jin gitu kan. Akhirnya si Abahnya keluar dah tuh, dan si bapak-bapak itu juga udah ngilang, udah balik lagi ke alamnya. Kata si Abahnya, udah kalian tidur katanya, istilahnya malam pertama lah gitu. Nah si Abahnya keluar, Om Andi melakukanlah hubungan selayaknya suami istri sama si wanita itu. Setelah pagi datang, Om Andi teh keluar ke si Abah. Abah katanya, si Dewinya udah pergi, terus selanjutnya saya harus gimana katanya gitu. Nah kata si Abahnya, kamu pulang, nanti kamu siapin kamar, 1 kamar khusus. Jadi setiap kamu bertemu sama si Dewi, kamu ketemunya di ruangan itu. Cina gitu kan, cek si Abah nate. Coba cek si
Om Andi teh tapi nggak ada ruangan kosong atuh abah gimana ya kata gitu kan, dari mana geletik gitu kan, maksudnya gimana mau nyediain satu rumah gitu. Akhirnya si abah teh bilang lah sama si Dewi kalau si Om Andi mau beli rumah katanya. Akhirnya Om Andi itu dikasih satu plastik warna hitam. Terus kata Om Andi, ini apa abah kata gitu, udah kamu bukanya nanti di rumah aja, nanti setelah kamu pulang dari sini kamu beli rumah, terserah kamu mau besar apa kecilnya, yang penting ada satu ruangan khusus untuk kamu ketemu si Dewi kata gitu. Nah cek si Om, nah kata Om Andi teh, perasaan Om Andi tuh udah mulai agak seneng gitu kan, karena kan disuruh beli rumah gitu kan. Ya udahlah, akhirnya Om Andi pulang lah tuh kan. Pas pulang dia beres-beres, dia masuklah tuh ke kamar tanpa ada siapapun di situ. Pas Om Andi buka itu kresek, ternyata isinya apa? Isinya adalah emas. Ada gelang, ada cincin, ada kalung, dan itu lumayan banyak. Padahal mah dina kresek hidung eta nu plastik hidung kos gitu, ternyata dalamnya itu adalah perhiasan, dan itu banyak banget kata gitu kan. Kata Om Andi, Om Andi teh kaget ya, maksudnya aduh ya kumaha, maksudnya ngejualnya teh bingung dia kan harus gimana. Akhirnya Om Andi tuh nelpon tuh ke Mang Edo minta tolong gitu kan, minta tolong sama Mang Edo. Akhirnya Mang Edo dibantuin dijual semuanya perhiasan dari yang si sosok jin itu kan. Akhirnya Mang Andi 3 bulan kemudian dia bisalah kebeli rumah. Rumahnya lumayan besar, tingkat, halamannya luas gitu kan. Si istrinya mah nggak curiga nggak apa, karena setahu aku ya istrinya tuh memang agak sedikit matre gitu ya. Ya mohon maaf ini mah, tapi memang benar dia tuh nggak mau tahu urusan Om Andi, mau dia dapat uang dari mana, mau kayak apa, kayak gini kayak gitu terserah, yang penting uang banyak. Itulah istrinya. Nah setelah itu Om Andi tuh mempunyai satu ruangan khusus untuk dia ketemu sama si Dewi itu. Ruangannya tuh dihias, terusnya juga ranjangnya juga kayak tempat tidurnya tuh ranjang zaman dulu yang ada kelambunya. Terus di situ juga ada tempat riasan, di riasannya itu ada alat make up lengkap semuanya. Singkat cerita Om Andi teh jadi benghar, jadi kaya raya. Apapun kemauan Om Andi terpenuhi semua sama si Dewi. Cuman dia lupa, cuman ada satu syarat yang gak boleh Om Andi langgar, yaitu menikah lagi. Jadi Om Andi itu cuman boleh teh ya sama istri pertama yang bener-bener manusia, yang kedua sama istri sama si Dewi itu jin itu. Jadi Om Andi teh gak boleh sama sekali nikah deui. Itu syarat yang utama yang gak boleh dilanggar katanya gitu. Singkat cerita, karena Om Andi udah kaya raya ya, udah punya segala macam, bener-bener apapun keinginan dia terpenuhi gitu kan. Nah karena dia sukanya mancing ya kan, akhirnya Om Andi teh mancing dah tuh ke suatu tempat sama temen-temennya. Nah di situ teh dia ketemu sama cewek gelis emang kayak ayu gitu kan. Om Andi kenalan tah jeung cewek eta teh, jeung perempuan eta teh ya umurna ge karak aya umur 18 tahun gitu kan. Terpesona lah gitu pandangan pertama. Om Andi ge kan ganteng gitulah, maksudnya teh sama kayak aku gitu, cantik gitu. Terus udah gitu teh Om Andi lupa sama janjinya, karena kan ya udah sekitar bertahun-tahun gitu kan menikmati kekayaan, terusnya ketemu sama istri pertama, istri kedua, jadi udah keenakan lah gitu. Akhirnya dia tuh bener-bener gak inget sama syarat yang utama itu. Nah Om Andi tuh naksir tah sama si cewek itu, namanya udah banyak duit ya kan. Terus Om Andi berniat lah untuk menikah lagi cenah jeung si cewek ini, namanya ya sebutlah namanya Lela. Terus si Lela ge emang orangnya teh lembut, terusnya ya mohon maaf ya orang yang gak punya gitu. Jadi Om Andi tuh masa iba gitu kan ngelihat si cewek ini teh udah gelis gitunya, pekerja keras gitu, jadi ya merasa ingin memiliki aja gitu. Singkat cerita Om Andi sama si Lela teh menikah tanpa sepengetahuan siapapun.
Nah setelah itu baru aja sekitar 1 bulan mereka menikah. Pas Om Andi pulang ke rumahnya, Om Andi kan masuk dah tuh ke ruangannya si Dewi. Di situ si Dewi bener-bener berubah, marah. Yang tadinya cantik, yang tadinya bener-bener wanita sempurna gitu kan, berubah jadi sosok yang sangat menyeramkan. Dia berubah jadi ular dan eta gede pisan. Imah sakitu gedena, eta teh melebihi imah. Jadi orang teh ngelilit rumahnya Om Andi. Coba bayangkeun eta kumaha sagedena naon eta. Cok Om Andi teh astagfirullahaladzim, gede amat ternyata ini loh selama ini. Nah di situ Om Andi kagetnya, sekaget-kagetnya karena ngelihat si Dewi yang dulu itu dia ngelihatnya tuh bener-bener cantik pisan, ternyata kalau udah berubah wujud tuh menjadi ular yang bener-bener gedenya, nauzubillah, bener-bener gede pisan eta. Terus cek Om Andi teh ya Allah kumaha, maksudnya teh bingung gitu kan mesti ngapain, karena kan selama ini teh Om Andi nggak pernah ngelihat sosok si Dewi itu yang benar-benar menyeramkan gitu kan, hari itu aja gitu. Nah Om Andi tuh langsung lari kan ke bawah, karena kan ruangannya tuh ada di lantai atas gitu, lantai 2. Om Andi ke bawah, langsung dia pergi ke si Abah, minta tolong nggak si Abah, Abah ya kumaha si Dewi tiba-tiba berubah katanya jadi ular, bener-bener gede pisan. Cek si Abah teh, coba kamu melanggar nggak perjanjiannya kata gitu. Baru teh Om Andi inget kalau Om Andi teh udah melanggar janji dengan menikah lagi. Makanya eta si Dewi teh keheul ka Om Andi, marah sama Om Andi da dilanggar eta perjanjian teh. Terus cek si Om Andi tuh kumaha Abah, iya geus kumaha, aduh aing balik kumaha tuh sieun pisan cenah ge kasih Dewina, soalnya si Dewina tuh bener-bener geus berubah jadi ora itu kumaha cenah. Ya udah sekarang kamu beli kambing lagi cenah. Udah tuh si Om Andi teh langsung tah meuli kambing tah, hari eta gue meuli kambing kasih Abah deui. Abah ya kambingna kudu dikumahakeun cenah. Pencit maksudnya dipotong katanya, darahnya kamu mandiin si kambingnya teh disuruh dipotong, terus darahnya itu disuruh dibalurin ke seluruh tubuhnya Om Andi. Dan jangan tak jeung naon nya kos gitu. Tanpa berpikir panjang, Om Andi langsung mandi darah dari si kambingnya itu. Nah cek Om Andi itu udah gini, kumaha deui Abah cenah. Udah kamu pulang katanya, kamu jangan ceraiin istri yang ketiga kamu kalau misalkan ceraiin itu si ceweknya bakal meninggal cenah gitu. Cek si Abahna, aduh tuh kumaha tuh Abah, saya jadi takut kata gitu. Ya lagian kamu ngelanggar katanya, udah tahu perjanjiannya nggak boleh nikah lagi kata gitu. Om Andi datang kan tuh ke ruangannya si Dewi, terus Om Andi teh baca mantra, terus si Dewinya tuh datang, tapi udah nggak berbentuk sepenuhnya ular, cuman bawahnya ular, atasnya mukanya si Dewi gitu kan. Tapi masih marah tah si Dewina. Cek si Dewina kieu cenah, kunaon maneh kawin deui, kenapa kamu mau nikah lagi kata gitu kan. Kata si Dewinya tuh marah tak kasih Om. Si Omnya cuma minta maaf aja. Nah kata si Abah, si Om itu harus bener-bener kayak ngerangkul gitu, kayak minta maaf, terusnya kayak ngerayu lah ke si Dewi biar si Dewi itu agak luluh kata gitu kan. Terus kata si Om teh, iya maafin saya kata gitu. Ya pokoknya juga istri beneran gitu lah, misalkan boga salah teh kudu ngarayu lah gitu kan. Terus setelah itu teh si Dewinya berubah lah jadi sosok Dewi yang sangat cantik deui. Akhirnya mereka berhubungan lah. Ya itulah pokoknya ya, berhubungan begitulah, berhubungan suami istri. Nah hampir 2 bulan tuh si Om gak kemana-mana, cuman di rumahnya aja gitu. Istri-istrinya juga, istri yang pertamanya juga sebenarnya udah tahu kalau di ruangannya itu gak boleh satupun ada yang masuk. Dia tahu kalau si Om tuh harus ada ritual-ritual kayak gitu, cuman dia tuh nggak pernah mau tahu selebihnya gitu, nggak mau tahu kalau si Om itu ternyata menikah lagi dengan jin gitu kan. Nah si Om tuh pulanglah tuh ke rumah si Lela kan. Si Om tuh ngasih rumah baru buat si Lela, terus ngasih usaha, pokoknya dikasih seneng lah si Lela itu kan. Nah pas si Dewi tahu kalau si Om itu pergi ke rumahnya si Lela langsung diteror abis-abisan sama si Dewi. Dia yang tadinya nggak pernah bisa ngelihat sosok-sosok yang menyeramkan, diliatin sosok-sosok yang menyeramkan.
lagi di jalan dia naik motor, si Lela hampir ketabrak, hampir meninggal. Terus si Lela juga pernah yang namanya dibikin sakit selama berbulan-bulan. Terus si Lela juga pernah ngeliat ada Om Andi datang, ternyata itu bukan Om Andi tapi si Dewi. Jadi dia itu ngeliat Om Andi itu pulang lah ke rumah si Lela kan. Setelah itu Om Andi langsung nyekek si Lela, bener-bener nyekek kayak mau matiin si Lela gitu kan. Nah si Lela kan kaget ya, ini kenapa suami Aing teh kok malah begini gitu kan. Untungnya itu Om Andi yang asli tuh datang. Terus tiba-tiba yang Om Andi yang palsunya itu tiba-tiba ngilang katanya gitu. Terus si Lela udah mau pingsan kan, udah kehabisan napas gitu kan, langsunglah dibawa ke rumah sakit. Nah kata si Lela gini, kan Lela nggak tahu nih kalau misalkan yang tadinya nyekek itu bukan Om Andi. Kata si Lela, kenapa kamu mau nyakitin saya, katanya, kenapa kamu mau ngebunuh saya, kata gitu. Kata Om Andi, bingung kan Om Andi mau ngejelasinnya gimana gitu kan, karena dia tahu itu bukan si Om Andi tapi si Dewi itu yang mau nyelakain si Lela kan. Terus kata Om Andi, bukan, itu kamu hanya hayalan aja, kata gitu, tadi kamu kesurupan, kata gitu kata Om Andi. Ya karena si Lela orangnya masih polos ya udah iya aja dah tuh kan. Setelah itu Om Andi pulang ke rumahnya si Lela kan, terus ketemulah sama si Dewi kata gitu kan. Pokoknya selama Om Andi nikah lagi sama si Lela, itu si Dewi udah gak pernah lagi ngasih apapun sama si Om. Lama kelamaan, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Om Andi tuh menjadi bangkrut. Terus Om Andi juga sering sakit-sakitan karena dia juga harus melakukan kewajiban sama 3 wanita kan. Yang pertama istri pertama, yang kedua istri si Jin itu, yang ketiga si Lela. Singkat cerita, tahun berganti tahun akhirnya Om Andi mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena si Jinnya itu udah gak ngebantu Om Andi lagi. Om Andi juga udah gak pernah dikasih duit kan, dikasih perhiasan gitu sama si Jinnya itu kan. Terus Om Andi juga harus melayani 3 istrinya, yang pertama, yang kedua si Jin itu, yang ketiga si Lela. Bisa tuh energinya. Dia juga bingung kan, usahanya makin kesini makin melorot. Akhirnya Om Andi teh baliklah tuh ke rumah si Abah, minta tolong. Abah katanya, tolongin saya, kata gitu. Lila tah teka panggil jeung si Abah tiba-tiba nongol minta tolong kumaha eta, kesana si Abah. Maneh cenah geus Lila teka imah datang-datang minta tolong cenah gitu si Abah teh. Abah mah udah nggak bisa nolongin apa-apa cenah gitu. Emang kenapa cenah gitu kan, cek si Abah teh. Diceritakeun tak kabeh ti awal sampai akhir. Mainna melakukan pernikahan dengan jin katanya. Si Abah langsung ngamuk di dinya kan. Naonan cenah pake segala nikah jeung jin sia teh gitu. Bader pisan cenah gitu. Abah hampura teh kumaha cenah, soalna abdi teh geus seikat lah gitu sama si jin eta si Dewi cenah gitu. Abdi hayang lepas cenah ge, maksudnya teh hayang kembali normal kata gitu. Sekarang mah si Om aja kan sampai sakit-sakitan kata gitu, harus nggak tahu harus gimana lagi kata abah aku teh, karena abah aku di situ udah rentan ya, maksudnya udah tobat, terusnya udah nggak pernah pakai yang ilmu dia lagi. Akhirnya diserahin lah tuh sama Om aku satu lagi namanya Om Mamat kata gitu. Udah minta tolong sono sama si Om Mamat kata gitu, siapa tahu bisa bantu katanya. Abah mah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak ada tenaga kayak gitu kan. Akhirnya Om Andi itu nanya lah sama si Om satu lagi namanya Om Mamat, katanya gimana ini solusinya, katanya biar saya itu terlepas dari jin si Dewi itu. Jadi aku kasih tahu dulu ya, kalau Om Andi itu sama Om Mamat itu beda ibu ya. Jadi Om Andi itu ibunya orang Banten, kalau Om Mamat itu ibunya orang Cilengsi, nenek aku gitu. Jadi Om Mamat sama mama aku teh adik kakak kandung gitu. Sedangkan sama si Om Andi itu cuma beda ibu aja gitu kan, ngerti kan. Om Andi minta tolonglah sama si Om Mamat, minta solusi gitu, maksudnya gimana caranya biar bisa lepas sama si Dewi ini. Kata Om Mamat tuh nggak bakal bisa lepas kata gitu, karena Om Mamat juga kalau misalkan ngebantu Om Andi teh bakal kena juga keluarganya Om Mamat kata gitu kan. Terus kumaha tuh solusinya kata gitu. Udah kamu sekarang mah tobat katanya.
minta ampun sama Gusti Allah katanya gitu. Kata Om Mamat teh, kamu tuh nggak bakal bisa lepas selamanya katanya sama si Dewi, cuman saya bisa meringankan katanya gitu kan. Jadi si Om Mamat eta nyaranin tah ke Om Andi suruh mandi heulan cenah gitu, mandi tobat, tapi pakai bunga-bunga gitu, bunga 7 rupa gitu kan. Nah setelah itu dia suruh zikir 3 hari 3 malam dengan bacaan yang si Om Mamat kasih buat Om Andi. Nah setelah itu dia juga disuruh puasa katanya gitu selama 7 hari juga. Setelah dilakuin bener aja tuh alhamdulillahnya, Om Andi tuh nggak terlalu didatengin sama si Dewi, si sosok jin itu. Terus berhubungannya juga sama si Dewi udah mulai nggak terlalu sering banget gitu, udah semakin membaik. Om Andi tuh balik lagi lah tuh ke Om Mamat. Om Andi minta tolong cinta sama si Om Mamat biar si Dewi itu ngebantu lagi ke Om Andi, jadi istilahnya lebih ke arah positif lah gitu kan. Entah itu Om Andi bisa ngobatin orang ataupun Om Andi bisa sesuatu yang bermanfaat untuk orang kata gitu, karena dia benar-benar udah mau tobat kata gitu. Akhirnya kata Om Mamat tuh bisa, setelah si Dewi udah berkomunikasi sama Om Mamat, akhirnya Om Andi itu kayak mempunyai kelebihan, yaitu bisa ngobatin orang. Nah sekarang pekerjaan Om Andi itu bisa ngobatin orang-orang yang memang membutuhkan dengan tenaganya si Dewi gitu. Sekarang lebih ke positif lah gitu dibandingkan ke negatif yang kemarin-kemarin. Sebenarnya pernikahan jin itu bermacam-macam ya. Ada yang seperti Om Andi, ada yang kayak orang lain yang lebih parah gitu. Nah untungnya yang nikah dengan Om Andi itu masih bisa lah untuk diarahkan ke arah positif. Makanya sekarang Om Andi bisa sedikit-sedikit ngobatin orang seperti itu, dan dia lebih baik lagi kehidupannya. Nah singkat cerita, karena Om Andi juga udah mempunyai kelebihan dengan bisa ngobatin orang dengan bantuan si Dewi, akhirnya Om Andi hidupnya menjadi lebih baik lah dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin pesugihan ataupun yang melakukan menikah dengan jin itu kan berbeda-beda ya. Mungkin jalurnya Om Andi itu seperti ini dan bisa diarahkan ke hal positif. Kalau mungkin ke yang lain mah teuing lah kos kumaha gitu kan, ada yang sampai meninggal, ada yang sampai ini sampai itu, dan alhamdulillahnya Om Andi masih bisa terselamatkan oleh keluarganya sendiri gitu. Jadi sekarang itu meskipun Om Andi masih berhubungan sama si jin itu, si Dewi itu, tapi dalam hal positif, alhamdulillahnya gitu. Tapi ini tidak boleh dan tidak untuk ditiru ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan udah berhubungan sama jin teh udah nggak boleh, pokoknya namanya eta teh sebagian dari musyrik gitu kan. Tetap aja kita harus sejalan yang benar, lurus, ulah belak-belok seperti Om Andi. Mending kalau misalkan si jin teh bisa diajarkan positif ya kan, kayak kepunya Om Andi sekarang. Nah coba kalau yang lain mah tapi ka malodar, tapi ka marawat, coba tapi ka keluargana kabeh marawat, ilu pan eta lebih parah gitu kan. Oke, segitu aja cerita aku yang tentang Om Andi. Sebenarnya masih ada banyak kejadian-kejadian yang belum aku ceritakan, cuma karena waktunya juga udah semakin larut dan terlalu panjang, jadinya cukup sekian aja. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, bolehlah langsung komentar aja ya. Oke, segitu aja cerita dari Neng Sherly. Semoga kalian suka, semoga kalian terkesan dan ambil positifnya aja, buang semua negatifnya. Dan Neng Sherly berpesan untuk tidak melakukan yang berhubungan dengan jin jun. Oke, teman-teman, kita akhiri aja cerita dari Neng Sherly. Mohon maaf jika Neng Sherly teh ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang tidak dimengerti gitu kan. Kita ucapin aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.